Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para frater yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini bacaan-bacaan memberi semangat untuk kita ini. Karena manusia sekarang di dunia ini merasa susah untuk hidup untuk masa depannya. Karena tidak jelas apapun rencana kita sudah membuat dalam hidup kita, mungkin tidak akan terjadi karena pandemi COVID ini. Dunia macam-macam rencana untuk tahun 2020, tahun 2021 itu semua tidak jadi karena persoalannya ini. Jadi manusia memang tidak bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang dalam hidup kita ini. Banyak yang tanya, apakah ini tanda-tanda dunia ini mau akhirnya? Ada yang juga bicara, Tuhan tidak lagi mau mendengar suara hatinya dari orang ada di dunia ini. Hari ini bacaan-bacaan mengingatkan kita ini semua. Yang penting itu adalah iman kuat dengan Tuhan kita ini. Tadi kita mendengar bacaan pertama dari nubuat dari Ezekiel. Kabar sukacita keselamatan harus terus-menerus diwartakan. Yang tak didengarkan, yang tak tidak. Meskipun ada penolakan, tetapi sikap seorang nabi yang menjadi pewarta harus dilanjutkan. Teman kuliah kami dari Honduras di Roma itu, dia cerita dengan kami apa yang terjadi di negara Honduras ini. Honduras itu adalah satu negara yang kecil di Latin Amerika. Memang peran di antara suku-suku itu sangat kuat di sana, dan banyak orang sekarang mengalami kelaparan di situ. Dan karena mereka punya peran, banyak anak-anak sudah menjadi yatim piatu ini. Kongregasi kami sudah membuka satu asrama untuk anak-anaknya, untuk yang yatim piatu ini. Tapi persoalan di situ itu adalah milisia yang sangat kuat itu. Milisi datang merampok semua makanan yang sudah kumpulkan. Pemerintah kasih makanan untuk sebulan, sedikit saja. Kita tidak bisa beli apa yang kita ingin. Apa yang pemerintah kasih, itu saja kita bisa beli itu. Itu pun setiap kalau 10 orang mereka ukur dan kasih makanan. Kita kalau ingin mau makan lebih mungkin tidak bisa juga. Dalam situasi seperti itu, milisi ini masuk dan kita punya asrama dan mau merampok semua makanan ini. Pastor yang tanggung jawab untuk asrama ini, dia berlutut di depan milisi yang pegang pistolnya. Dia ngomong, kalau kalian mau ambil makanan ini lebih baik bunuh kami setelah ambillah makannya. Karena kami tidak tahu mau membuat apa lagi. Sering mereka tanya, untuk apa kita perlu mewartakan kabar gembira kepada orang-orang seperti ini? Mereka ini semua hampir milisi, ini semua orang Katolik, ada yang termasuk dari paroki kita pun. Tapi apa artinya kita ini terus mewartakan kabar gembira kepada orang ini? Itulah tugasnya seorang nabi. Dia terus-menerus harus mewartakan atas nama Tuhan. Saya ini membuat khotbah atau apa saja, tidak atas nama saya, tetapi saya harus bicara atas nama Tuhannya. Itulah tugasnya seorang nabi. Jadi, kalau kita ada kesulitan atau apa saja, kita merasa itu adalah tanda-tanda Allah sungguh-sungguh mendekat, Allah sungguh-sungguh mendampingi kami ini. Tadi bacaan kedua kita mendengar dari Paulus bicara, ketika
jika aku lemah, maka aku kuat. Karena ketika ada kesulitan-kesulitan, baru saya memanggil Tuhan supaya Dia menjadi seorang yang mendampingi saya ini. Ketika ada kesulitan-kesulitan dalam hidup, baru saja kita akan melihat ke surga itu. Sebelum COVID itu, kalau kita masuk dalam gereja-gereja di Eropa, di Roma khususnya, basilika-basilika yang besar itu pun misa 30-an orang, 40-an orang, itulah yang paling banyaknya. Tapi setelah COVID ini, yang pertama itu karena di Italia itu, setiap hari banyak orang mati itu. Sekarang kalau kita pergi, gerejanya mulai penuh lagi. Kita ini semua bagaimana mencari Tuhan kalau ada kebutuhan. Atau kita mencari Tuhan ketika kita rasa kita tidak bisa lagi, baru kita cari Tuhan. Sekarang di dunia memang kita berpikir dan kita bangga, kita tahu semua hal, tapi di depan yang kecil, corona yang kecil ini, kita tidak tahu apa kita bisa membuat. Sampai hari ini pun dunia tidak tahu masa depannya nanti bagaimana. Disitulah Allah mau mengajarkan kepada kita ini semua ini, manusia jangan terlalu sombong dengan dia punya inteleknya itu. Dia harus juga minta kepada Tuhan juga, atau dia harus melihat ke Tuhan, karena Dia yang selalu menyelenggarakan hidup kita ini di dunia ini. Bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus punya persoalan. Kita berpikir kita hanya yang ada persoalan, tapi Yesus juga ada persoalan. Dia pergi ke kampung halaman, tapi mereka tidak mau menerima ini. Pertanyaan mereka ini, dia punya bapak ini tukang kayu, anak juga harus tukang kayu. Karena orang Yahudi, mereka punya pandangan terhadap keluarga atau situasi anak-anak. Kalau bapak punya tugasnya apa atau kerja apa, anak juga harus ikut kerjanya itu. Jadi mereka merasakan susah sekali untuk menerima Yesusnya itu. Apa yang Yesus bicara atau apa yang Yesus mau memberitakan itu tidak menjadi persoalan untuk mereka. Mereka berpikir dia punya latar belakangnya. Mamanya itu Maria yang hanya bicara-bicara dengan di kampung halamannya itu. Jadi apa yang hari ini Allah mau bicara dengan kita itu? Kita punya iman harus kuat untuk melihat rencana Tuhannya itu. Karena orang di depan kita ini siapapun, rencana Tuhan itu beda itu. Kita harus terbuka hati untuk menerima yang baik datang dari siapapun. Kalau saya rasa kalau pulang ke kampung halaman, mungkin tidak, saya rasa seperti tolak. Mereka tidak pernah tolak, mereka senang untuk menerima. Tapi saya memang merasa susah sekali untuk membuat khotbah di paroki saya. Karena ketika saya mulai membuat khotbah, yang duduk di depan ini semua, karena kita kenal orang ini semua. Itu menjadi satu tantangan. Tapi kalau saya di sini di Indonesia, saya tidak kenal, memang senang untuk membuat khotbahnya. Karena apapun saya bisa. Persoalan Yesusnya sama seperti itu. Yesus mau membuat banyak hal, tapi iman yang mereka punya kepercayaan itu tidak kuat. Karena itu Yesus juga merasa susah untuk bekerja di antara mereka itu. Karena itu mukjizatnya tidak terjadi di antara mereka itu. Banyak orang datang ke gereja tujuannya harus terjadi mukjizatnya. Tapi mukjizat itu tidak tujuan kita. Itu adalah hasilnya dari iman kita itu. Kalau kita hanya percaya datang ke gereja hanya untuk terjadi mukjizat, memang mukjizat tidak akan terjadi. Kami punya paroki di Mandala, di situ ada satu gua Maria. Saya melihat dari kamar, saya bisa lihat di bawah seorang ibu setiap hari datang, dia bakar lilin,
doa segala macam rosario di situ. Tapi yang akhirnya sore dia omong, pastor ini saya itu hampir sudah tidak mau datang lagi karena Ibunda Maria ini tuli saja. Jangan kita merasa ini memang Bunda Maria ini tuli atau apa, saya tidak mau ngomong dia tuli atau apa saja. Yang pentingnya itu iman. Kalau tanpa ada iman kita berdoa, apa yang akan terjadi? Saya baca dari baru satu renungan itu, seorang ibu sebelum mau pergi ke gereja, dia lihat di dekat rumah tetangga ada satu pohon mangga gitu. Tidak hanya pohon mangga itu penuh dengan mangga itu juga. Pagi-pagi dia omong, sebelum pergi ke gereja dia omong, dan waktu perjalanan dia lihat pohon itu dia omong, kalau Allah itu kuat, Tuhan itu kuat, pohon mangga ini pindah ke tempat kami. Dia omong, saya akan percaya kalau saya pulang dari gereja, kalau itu terjadi, pasti saya akan percaya dan saya akan menjadi hamba Tuhan. Tapi apa yang terjadi kita tahu, saya tidak mau menjelaskan. Itulah macam-macam seperti itu, jangan menjadi mukjizat kita ini. Kita ini kalau satu kali berdoa, kalau itu jadi pun kita jangan kecewa, terus menerus kita perlu berdoa dan juga terbuka hati untuk dari siapapun yang hal bagus tentang kita perlu menerima. Itulah Yesus bicara dengan kita hari ini, karena pewarta sabda Allah tidak mewartakan dari diri dia, tapi dia mewartakan suara Tuhan untuk kita. Amin.